Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah." Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan ia akan dinilai sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya serendah-rendahnya ria itu termasuk syirik, dan hamba yang sangat dikasihi Allah adalah mereka yang bertakwa dan yang tersembunyi, yakni yang bersungguh-sungguh menyembunyikan ibadah mereka dan membersihkannya dari tujuan dunia yang fana dan bersih dari akhlak yang rendah. Ialah mereka yang bila tidak hadir tidak dicari, dan bila hadir tidak dikenal atau tidak dihirau orang. Merekalah pemimpin agama yang benar-benar, dan merekalah pelita dalam berbagai kegelapan. Samuai meriwayatkan, jika tiba hari kiamat, dihadapkan pada Allah lembaran-lembaran amal yang tertutup. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, "Terimalah ini dan buanglah yang itu." Lalu malaikat berkata, "Demi kemuliaan-Mu Tuhan, kami tidak melihat di dalamnya kecuali kebaikan." Firman Allah, "Benar, tetapi tidak melulu untukku, dan aku hari ini tidak menerima amal kecuali yang ikhlas melulu untukku." Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak punya tujuan apa-apa. Bukan karena ingin dapat pahala, bukan karena kepingin dosa-dosanya diampuni, bukan karena kepingin selamat dunia dan akhirat, bukan karena kepingin dibalas oleh Allah dengan banyak rezeki, bukan karena kepingin didoakan oleh orang lain. Tidak ada itu semua. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad juga diceritakan oleh Rasulullah tentang seseorang yang mati dalam medan pertempuran, tapi kemudian ia diseret ke neraka karena ikut berperang supaya dianggap sebagai pahlawan yang gagah berani. Ada pula orang yang mengajar agama dan pandai membaca Al-Quran, tapi supaya mendapat gelar alim dan supaya dikenal sebagai qori, maka ia diseret mukanya dan dilempar ke neraka. Dan orang yang diluaskan rezeki dan diberi kekayaan, lalu ia bersedekah, tapi Allah mengetahui bahwa ia berderma karena ingin disebut sebagai dermawan, maka ia juga ditolak dan dilemparkan ke neraka. Seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang bisa menyelamatkan kita?" Jawab Nabi, "Jangan menipu atau mempermainkan Allah." Beliau ditanya lagi, "Bagaimana itu mempermainkan Allah?" Jawab Nabi, "Orang yang mempermainkan Allah adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah bukan bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, atau tujuannya karena manusia yang lain. Maka jangan main-main dengan urusan amal." Imam Izzuddin bin Ibnu Abdissalam juga diperkuat oleh Imam Az-Zarkaisi. Keduanya berkata bahwa beramal yang berfaedah adalah jika untuk tujuan akhirat, padahal akhirat belum kelihatan. Dan apabila ia punya tujuan untuk dunia, walaupun sedikit dan tersamar, maka batallah faedah-faedah itu dan sama sekali tidak ada pahalanya. Maka pertanyaan paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang selalu ikhlas. Adakah doa atau amalan zikir
yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang selalu ikhlas dan berhasil ikhlas beramal hanya karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain, baik tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Tidak ada tujuan itu semua. Nah, amalan doa dan zikir berikut ini tetap harus dihitung. Ada orang berkata bahwa kalau zikir ikhlas karena Allah, maka tidak usah dihitung-hitung. Allah saja sudah memberi kita nikmat yang tidak dapat dihitung-hitung. Tidak terhitung banyaknya nikmat Allah. Maka ngapain berzikir dengan jumlah yang dihitung-hitung? Jawab, berhitung dalam jumlah zikir tertentu tetap perlu untuk menghindari godaan setan. Coba saja saat kita sedang berzikir, bisa tiba-tiba kita merasa bosan, merasa zikirnya sudah lama banget, padahal baru 10 menit. Atau setan menggoda kita untuk berhenti karena merasa sudah larut malam dan sebagainya. Urusan ini, urusan itu. Maka lawan godaan itu semua dengan menghitung bilangan jumlah zikir. Misalnya, walaupun tergoda dengan rasa bosan, jangan berhenti berzikir sebelum sampai hitungan zikir 100 kali. Jika ngantuk, bisa berzikir sambil berdiri sampai jumlah hitungannya terpenuhi. Jadi, itulah gunanya jumlah hitungan, supaya lebih menyelamatkan kita dari godaan was-was dan godaan kesibukan-kesibukan yang sebenarnya tidak ada. Jadi, marilah kita amalkan bacaan-bacaan berikut ini secara ikhlas karena Allah saja. Tidak ada tujuan-tujuan tertentu, tapi juga harus dilakukan dengan bilangan-bilangan tertentu. Amalkanlah setiap selesai sholat fardu, juga di setiap selesai sholat apa saja. Selesai sholat, jika membaca istighfar, itu sama saja tidak ikhlas karena masih mengharapkan dapat ampunan dari Allah. Jadi orang yang ikhlas itu tidak punya tujuan apa-apa. Selesai sholat, selesai bersalam ke kanan dan ke kiri, langsung ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allah, La ilaha illa Anta. 10 kali. Ya Allah, Allahu, Huwallah, Hasbi Allah, La ilaha illahu, Alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. 10 kali. La hawla wa la quwata illa billah. 10 kali. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Lalu baca sholawat ini 100 kali. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu. Wasolli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluhu. Wab'al bina ma anta ahluhu. Fa'innaka ahlu taqwa wa ahlul maghfirat. Terjemahannya, Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu. Wahai Allah, bagimu segala puji, sebagaimana engkau memang yang paling berhak untuk dipuji. Washolli ala sayyidina Muhammad kama anta ahluhu. Sampaikanlah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana engkau memang yang paling berhak menyampaikan salawat itu. Wab'al bina ma anta ahluhu. Perbuatlah kepada kami sebagaimana engkau memang yang paling berhak melakukan apa saja. Fa'innaka ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Sesungguhnya engkaulah yang paling berhak untuk ditakuti dan pemilik segala pengampunan. Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Musili berkata, siapa yang ingin memuji kepada Allah dengan suatu pujian yang paling utama dan terbaik daripada segala pujian para makhluk,
sejak zaman dahulu hingga yang terakhir. Dan pujian seluruh malaikat yang dekat kepada Allah, serta pujian seluruh manusia yang berada di 7 langit dan bumi. Dan siapa yang ingin membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan sholawat yang paling utama daripada sholawat seseorang, sebagaimana yang telah disebutkan di muka dan di belakang semuanya. Juga siapa yang ingin memohon kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik dan seutama-utama permohonan daripada segala permohonan seseorang dari segala makhluk, maka baiklah membaca sholawat ini. Selesai kita mengamalkan ini semua, tidak berdoa pun tidak apa-apa, karena sholawat ini sudah merupakan suatu doa. Kalaupun kita berdoa dengan mengangkat tangan, itu karena Allah yang menyuruhnya. Ud'uni astajib lakum. Kita berdoa mengangkat tangan dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berdoa, bukan karena kita tidak ikhlas. Jika kita tidak berdoa, akan menyebabkan kita dianggap sombong oleh Allah. Jadi, bacaan sholawat ini sudah merupakan satu doa, bentuk doa dari orang-orang yang ikhlas. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.